Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018 kelas B. Nah, di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan mengenai materi etika pergaulan dengan teman sebaya. Pertama, pengertian etika pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Sedangkan etika sendiri adalah suatu sikap seperti sopan santun dan aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi, kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetapi tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang ini sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Kedua, pengertian pergaulan remaja. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama, seperti meminum minuman keras, kecanduan obat-obat terlarang, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, dan bahkan free sex. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang adik-adik alami sekarang, adapun bentuknya yaitu 1. Pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari oleh adanya kesamaan di antara mereka, yaitu kesamaan sekolah, hobi, agama, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang atau status sosial ekonomi. Kedua, pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional pada organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik atau membangun pergaulan yang sehat antara sesama teman. Antara lain, 1. Belajar menghargai. Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai, tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesuku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya, banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya saja, menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghargai kita. 2. Belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan.
Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita, bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik. Dengan kata lain, ciptakanlah suasana saling menghormati di antara kita. 3. Mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab, orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. 4. Mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit dalam memberikan pujian. 5. Mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya, ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya. Sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman yang mengalami demikian itu, maka sebagai teman yang baik tentunya akan memberikan motivasi atau dorongan. Sehingga teman kita tadi tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai dalam memberikan motivasi, khususnya teman yang sedang mengalami suatu masalah. 6. Tidak bercanda keterlaluan. Nah, dalam hal bercanda, kita perlu memperhatikan bercandaan kita tersebut. Mungkin bagi kita itu hanya bercanda, tetapi tanpa kita sadari, hal tersebut dapat membuat teman kita sakit hati. 7. Jadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat kita ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Tetapi bukan berarti kita harus menceritakan hal kepada sahabat kita tersebut. 8. Saling memahami perbedaan. Manusia dilahirkan dalam berbagai macam perbedaan, baik itu dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya, dan lain-lain. Setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Karena hal inilah, kita sebagai makhluk sosial, kita harus memahami perbedaan tersebut. 9. Jangan pernah mengkhianati sebuah kepercayaan. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka kita tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan kepada sahabat kita ketika sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap manusia dapat membuat suatu kesalahan dan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam etika pergaulan remaja. 1. Hak dan kewajiban. Kita memang layak untuk menuntut hak kita, tapi juga jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. 2. Tertib dan disiplin. Artinya, selalu tertib dan disiplin dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya, disiplin waktu agar tidak keteteran. 3. Kesopanan. Senantiasa menjaga sopan santun,
baik dengan teman sebaya atau orang tua, dan juga guru dimanapun dan kapanpun. 4. Kesederhanaan. Maksudnya, bersikaplah sederhana dan apa adanya. 5. Kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikap jujurlah walaupun itu pahit. 6. Keadilan. Senantiasa bersikap adil dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman. 7. Cinta dan kasih. Saling mencintai dan menyayangi sesama teman agar kita terhindar dari permusuhan. Nah, itulah tadi materi mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan adik-adik tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.